Kalau tadi kita menahan amarah Pak Ustadz, itu kan ada ganjarannya. Terus kalau kita nggak bisa menahan amarah, kita misalnya marah-marah, kita pukuli orang ataupun kita diam-diaman sama orang, kayak mana itu Pak Ustadz? Oh iya Ustaz, jangan-jangan masuk neraka. Iya betul. Yang dikatakan selamat itu kalau seseorang itu dia marah-marah, otomatis dia marah-marah itu kan ada objek yang dia marahi, gitu ya. Misalnya Bang Birin tadi marah sama Selamat akhirnya sakit hati dengan kemarahan Bang Biring. Akhirnya yang terjadi apa? Permusuhan, nggak teguran sampai 1 hari 2 hari sampai bahkan berbulan-bulan. Nah tentu ini ada ancaman ya. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, jadi ancamannya luar biasa ya. Ketika permusuhan itu sejadi-jadinya ya, sebagaimana ya kita banyak ya lihat di sekeliling kita, di lingkungan kita, dalam masyarakat kita, ada yang orang itu hanya gara-gara perkataan ya. Perkataannya itu yang ketika dia marah ya asal ceplos saja, sehingga akhirnya menyebabkan sakit hati gitu ya. Dengan teguran gitu Pak Surya? Gimana? Nggak teguran lagi ya kan? Iya, nggak teguran. Yang lebih sakitnya lagi ini kan sudah berlangsung panjang lama gitu ya. Permusuhan ini malah diwariskan gitu. Oh iya karena itu Iya. Aku pernah juga ingat aku pernah dengar hadis kayak gini. Iya. Artinya itu kayak gini dia. Tidaklah halal bagi seseorang yang beriman, tak muslim gitu kan Pak Ustadz. Kalau dia itu tidak menyapa ataupun berteguran sapa dengan saudara semuslimnya selama 3 hari. Lebih dari 3 hari ya. Iya. Betul. Ada. Jadi itu betul-betul sangat harus kita perhatikan bersama tentang masalah ini. Kalau lah misalnya kita bermusuhan atau kita marahan sama teman kita, saudara kita, orang sekeliling kita, jangan lebih dari 3 hari. Nah pada umumnya seseorang itu marahnya itu tersimpan ya, dia masih marah itu biasanya dalam 3 hari itu udah mereda. Nah ketika itu udah mulai mereda, jangan lagi diperturutkan, berusahalah untuk islah. Sulhu khair gitu ya. Perdamaian itu baik gitu ya. Jadi setan itu pasti dia berusaha bagaimana kita yang bermusuhan ini itu terus bermusuhan gitu. Jadi dibuatlah perkara-perkara yang memancing lagi keributan yang baru. Oh gitu. Nah, jadi ya. Jadi kalau kita berteguran sapa aja nggak boleh, apalagi sampai menumpahkan darah kan gitu Pak Ustadz ya. Itu lagi lebih jelas ya, bahkan dikatakan tertumpahnya darah ya seorang muslim itu lebih besar di sisi Allah daripada hancurnya bumi dan dunia ini. Artinya luar biasa gitu. Berarti sangat dijaga kehormatan dan juga darah seorang muslim itu. Berarti untung kali kau tadi nggak kutinju man. Ustaz, masa aku ditinju Ustaz? Kan emosi, tadi kan emosi aku. Makanya sebisa mungkin diminimalisir masalah yang perkara seperti ini. Jangan terlalu cepat untuk Bang Biring ya, jangan terlalu cepat langsung emosi gitu. Coba cari dulu, dinginkan dulu kepala itu. Makanya di pesannya tadi bagaimana? Kalau misalnya kita lagi marah ini ya, lagi marah, diam gitu. Jangan kita turutkan ngoceh, ngomong apa, itu nanti ibaratnya itu tadi ya, api yang sudah besar gitu ya, api yang sudah nyala, kita siram lagi bukan dengan air malah dengan bensin gitu ya. Karena kalau apinya disiram pakai racun api gitu, itu Bang Biring parah mata siram. Itu namanya ini walaupun ini racun api, tapi api di dalam hatiku ini makin besar dibuatnya ini. Iya. Jadi itu ya Bang Biring, selamat. Jadi perhatikan perkara yang seperti ini. Apalagi ya kita bareng di rumah gitu ya. Iya. Bagaikan keluarga. Nah, dijaga perkara-perkara seperti ini. Jangan sampai kita itu ya termakan ya, terhasut dengan hasutan setan yang membuat kita ya berusaha bagaimana ikatan hubungan persaudaraan di antara kita itu putus gitu ya, permusuhan. Nah, apalagi itu kalau masalah suami istri. Nah,
Karena nanti suami istri ya. Nah, kalau udah suami istri itu adalah perkara yang paling digemari ya, paling disukai oleh setan untuk Iya. merusak hubungan itu. berarti Ustaz Abu itu paling mudah itu kalau ada perselisihan itu Ustaz Abu ya. Iya. Pantesan aku sering tuh nengok-nengok apa itu cerai-cerai gitu kan. Ja- Setan saja. Jangan-jangan kita karena pemarah maka belum layak menikah. Ada sabar. Padahal semua masalah ada solusinya gitu Ustaz Abu ya. Betul. Jadi ya kita harus betul-betul sebelum kita bertindak, Iya. sebelum kita berbuat, sebelum kita mengeluarkan kata-kata, apalagi dalam keadaan emosi gitu ya, ya kita timbang dulu. Makanya diam itu kata pepatah ya, diam itu emas itu. Diam itu lebih selamat. Kan di aja jadi mas sampean. Jadi mas selamat ya. Selamat gitu. Ini Ustaz, Mas Slamet. Iya. Padahal aku nggak diem-diem aja Ustaz, panggil mas. Gitu ya. Nah, jadi untuk masalah seperti ini, masalah amarah, Iya. masalah permusuhan, nah cobalah sedikit demi sedikit ya memang butuh pada proses ya. Butuh kita harus membiasakan. Iya. Butuh kita harus melawan, harus kita lawan harus, gitu. harus latihan lah Nah, kita. latihan lah intinya. Oke, sering-sering tak pancing-pancing sampean marah. Oh, jangan juga. Nanti kalau aku hilap, Tak ingetin sampean Tak kalau ingetin. marah. La taghdab walakal jannah bilang. Oh. Tadi sesat la La taghdab takdob walakal jannah. walakal jadi astagfirullah. Wih. Pak supir pelan-pelan Pak supir. La taghdab Latak dok walakal jannah. La Iya. takdob walakal jannah. Jadi itu. Jadi Artinya, Sat? janganlah marah maka bagimu surga. Oh, Waduh, iya. jangan Jadi marah ini juga. hadis ini saya pernah lihat cuplikan gitu ya, video potongan Iya. video gitu. Jadi ada anak-anak kecil gitu ya. Anak kecil itu dia tulis ini di secari kertas. Iya. Ya, jadi dia bawa ini kertas, dia keliling gitu, jalan, dia lihat nanti ada orang lagi bertengkar gitu ya. Di Arab ini, Ya. banyak. Dia kasih kertas itu pada orang yang marah. Iya. Kemudian ketika orang itu baca, la taghdab walakal jannah, tersenyum. Oh. Hilang marahnya. Kenapa? Karena balasan surga, ya kan? Orang yang seharusnya melampiaskan amarahnya itu harus dia tahan. Oh, Karena iya. apa? Karena Allah. Karena dia takut kepada Allah dan hari akhir, sehingga dia tahan amarahnya, maka Allah balas baginya surga. Oh gitu Nah, Ustaz ya. itu. Tapi Pak Ustaz, aku udah nggak marah lagi nih ya kan. Aha. Tapi kayak mana ya solusinya? Sarungku tadi pikirku pula. Oh iya, Diikhlasin aja lah. saya baru ingat tadi pagi itu, masya Allah, itulah Bang Biring. Iya. Harus lebih tabayun terlebih dahulu Bang Biring sebelum marah pada Slamet. Jadi tadi pagi itu Slamet ada nitip uang ke saya Oh, untuk nih membelikan sarung untuk Bang Biring. Sarung baru ini Bang Biring. oh. Saat baliknya jangan lupa Iya, ya. iya. Ini- Saya hampir lupa tadi Ini ya. Selamat yang belikan itu aku. Iya, Masya Aduh. Allah, itu Udah, coba. jangan Makasih kali Selamat. Biasa aja. Aku prihatin nengok sampean. Kau memang pitch friend kau. Masa saat sarung dari zaman Belanda masih dipakai. Nah Dibuka aja. itu Dibuka jadi aja. Bang Biring. Oh. Warnanya ganti. Waduh, mirip pula ini. Apa pula? Mantap kali ku tengok dah. Tadi malam sampai kotak-kotak bolongnya. Iya kan ada kotak-kotaknya juga ini. Oh, Iya, makasih jadi Selamat. Bang Biring, Ah. Bang Biring. Kali kau menang. Jadi Bang Biring, nah itu kan kalau seandainya Bang Biring lampiaskan amarahnya, sedangkan Slamet tujuannya baik, ya niatnya baik untuk membelikan Bang Biring itu kan, Iya. kan jadi apa namanya tambah memperkeruh suasana gitu kan. Tapi kalau ditahan aman, gitu kan? Aku kasihan aja Ustaz, masa sarung dari zaman Belanda masih dipakein aja Ustaz. Nah itu ya, jadi coba nanti ke depannya jaga itu. Iya, Jangan mudah, jangan gampang tersulut emosi godaan setan. Oh iya Pak. Ya. Jadi saat ngomong-ngomong nih saat yang ngajak jalan-jalan kita mau kemana nih dari tadi muter-muter Iya. Kemana kita ini Bang Supir? Aduh. Jadi kan kita ke mallnya saat. Oke, insyaallah kita akan Mall ya. Asik. Oh. Mau belanja apa nih Bang Biring? Selamat. Aku udah ada sarung kayak gini, udah senang kali. Aku yang Oke. penting makan kita. Oke, sip. Saat Jadi- kalau makannya traktir saat ya. Oke, aman. Alhamdulillah. Mantap ya. Kembalian uangku jangan lupa nanti. Oke, siap. Uang aman nanti kita belanjakan tuh beli makanan ya. Oh.